Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga baik-baik saja dan selalu sehat selalu. Teman-teman, mungkin ada yang bertanya, kenapa ya perbankan kok longsor? Terus kenapa 3 saham ini, Brand, PTRO, Cuan, naiknya gila-gilaan sampai ARA? Kita udah boleh beli belum? Atau kapan? Pertanyaannya, sebelum gue bahas kita boleh beli atau belum, atau nanti dulu, ya kita mau bahas kenapa ketiga ini bisa naik. Oke, nah kita lihat beritanya nih teman-teman, lihatnya. Di sini ada berita waktu hari Sabtu gue baca tuh ya dari iPod News bahwa ada MSCI ini cabut perlakuan khusus soal FCA dan UMA, kabar baik untuk saham Brand, Cuan, dan PTRO. Jadi waktu itu kan kita lihat si Brand PTRO itu nggak berhasil masuk MSCI ya. Ini berita di bulan Juni tanggal 18 ya. Saham yang tidak jadi masuk MSCI Brand, PTRO, Cuan nggak berhasil masuk. Nah, terus ada yang dikeluarin ya, NKP, MDK, Unilever. Nah tapi ada berita bahwa MSCI dibikin lagi nih. Dia bilang tiga saham tersebut dikecualikan dalam perhitungan akibat UMA atau papan pemantauan khusus ya. Kriteria ini menetapkan bahwa saham akan masuk papan pemantauan khusus jika mengalami suspensi lebih dari 1 hari ya. Ini ngomongin lebih dari 1 hari, dan ketiga saham itu kan nggak pernah ya disuspend lebih dari 1 hari. Oke. Akibat aktivitas perdagangan yang tidak wajar, UMA ya, itu UMA. Suspensi ini biasanya terkait pergerakan harga yang volatil berupa kenaikan harga tajam dan secara kumulatif. Oke, nah gara-gara berita ini, kemungkinan besar ini menguntungkan sekali ya, sangat menguntungkan untuk si Brand, Cuan, dan PTRO. Tapi di sini ada kalimat yang ini, namun pengumuman ini tidak serta-merta menjamin saham milik Pak PP akan masuk MSCI. Oke, nggak menjamin, cuman kemungkinan besar bisa masuk. Nah, kalau teman-teman paham nih apa yang gue ngomong, kenapa hari ini si Brand, PTRO, Cuan naik sampai arah-arah begini? Karena banyak orang yang berspekulasi. Banyak orang yang berspekulasi bahwa kita masuk duluan sebelum ketiga saham ini masuk MSCI. Ya. Kita masuk duluan sebelum ketiga saham ini masuk MSCI. Kenapa? Kalau udah masuk udah jelas untungnya gede. Karena kalau masuk MSCI maka ada uang masuk, dana asing masuk ke ketiga saham ini. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalau saham ini masuk MSCI maka diliriklah sama si asing. Nah sebelumnya biar kalian tahu, MSCI itu ada 87 saham ya tercatat nih. Per Juni 2025, 87 saham yang masuk MSCI. Ya di sini ada BCA, BRI, Bank Mandiri, Telkom, ASI, BBNI ya, Goto bahkan masuk. Ya, nanti gue bahas kenapa perbankan juga turun hari ini. Nah, kalau misalnya si Brand, PTRO, Cuan masuk, which is dengan catatan nggak ada yang keluar ya. Jadi kan 90. Ini gue ngomong nggak ada yang keluar. Tapi apakah ada yang keluar? Bisa. Ya kemarin aja waktu ini update berita ini rilis, NKP, MDK, Unilever dikeluarin dari MSCI Global Standard ya. Jadi pengumuman ini disampaikan 11 Februari 2025. Efektif 3 Maret. Ya, tinjauan berikutnya 13 Mei dan berlaku 2 Juni. Oke. Jadi kalau misalnya ini kita ngomong misalnya kalau nggak keluar berarti ada 90 saham. Ya, 90 saham Indonesia. Nah, kalau misalnya si Brand, PTRO, Cuan masuk, maka dapat aliran dana dari MSCI. Simpelnya kayak gitu. Jadi orang yang beli di awal untungnya bisa gede karena duitnya MSCI gede. Pertanyaannya kalau nggak jadi masuk MSCI gimana? Ya udah siap resikonya, mereka turun dibanting. Ya sesimpel itu. Ya jadi berspekulasi udah siap dibanting. Nah, kalau misalnya kita ngelihat apakah
bisa beli tuh. Pas ini kan beritanya Sabtu ya, nggak bisa beli. Hari ini aja lu lihat brand open 7.300 langsung open ARA, gila. Sempet turun kok dikit 6.725. Yoh, lu berani beli. Kalau lu berani beli di situ berarti hebat. Jiwa resikonya kalian itu bukan moderat tapi high risk ya. PTRO open aja 3.600 ya. Low-nya sempet turun kok 3450, berani beli ya. Kalau kalian berani beli ya di area pas begitu berarti jiwa kalian berspekulasi hebat. Ya cuan juga sama ya. 16.400 kalian berani beli pas turun dikit 15.600 kalian berani beli itu kalian hebat ya. Kalau karena gua resikonya nggak seperti itu, gua nggak mau trading FOMO, jadi gua nggak beli sama sekali brand cuan PTRO hari ini, nggak beli sama sekali. Oke, nggak beli sama sekali. Jadi kalau teman-teman tanya boleh beli sekarang, jawabannya kalau nanya ke gua belum. Gue selalu bilang ya di setiap video, jangan loncat ke bus yang lagi ngebut. Tunggu dia berhenti di stasiun berikutnya. Sesimpel itu ya. Nah, jadi sesimpel itu. Karena ini adalah beli spekulasi, sangat berspekulasi. Kalau nggak kebuka MSCI-nya, dia dibanting berkali-kali. Ya, kapan ya waktu itu ya brand dibanting berkali-kali, kita lihat ketika dia gagal MSCI. Nih, 20 September nih dia gagal MSCI, dibanting berkali-kali. Ya, sempat naik, turunnya sampai bottom 54%, bro. Ya, 54% ya. Kalau gua sih nggak mau yang begitu ya. Mana lagi ya? Kayaknya di sini deh. 3 Februari. Gagal MSCI, turunnya berapa? 35%. Kayaknya ini deh yang 3 Februari. Kita lihat ya. 3 Maret coba ini. Nah, 3 Februari dibanting juga. Jadi buat kalian yang berani beli pas harganya lagi sedang tingginya naik langsung arah begini, jiwa spekulasi kalian hebat. Mungkin berbakat ya di penjudi, mungkin berbakat ya. Kalau gue sih nggak akan beli yang kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian nonton video ini pas besok saham yang lanjut naik, pasti nggak apa-apa kalau kalian tuh kan untung gue beli ya, untung beli ya, itu ngeri sih kalau gitu. Tapi kalau pas turun baru. Jadi gue nggak butuh ujian atau apaan kalian, tapi gue cuma mau bilang gue nggak beli karena itu terlalu spekulasi. Nah, sekarang gue mau bahas kenapa perbankan turun. Ya, BBCA mah nggak terlalu lah, Bank Mandiri itu yang turun parah, BBRI, lalu juga BBNI. Ini 4 perbankan turun. Padahal kalian mesti tahu dulu keempatnya ini adalah saham yang masuk di indeks MSCI. BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI. Ya, mereka masuk nih. Kok malah turun ya? Nah, kalau misalnya kita lihat asing jualan nggak? Bank Mandiri asing jualan 1,3 T, gila ya. Lalu Bank BNI asing jualan dikit 99 M doang. BBRI asing justru net buy ya kan. BBCA asing net sell 344. Kenapa bisa begitu? Mungkin ada perpindahan duit teman-teman ya. Kalau misalnya kan yang spekulasi buy nggak cuma lokal ya, mungkin bisa jadi ada beberapa asing yang ikutannya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas spekulasi banyak kan lokal. Kita lihat ya, hari ini buy-nya adalah MG paling gede ya, 71 miliar. MG nih, MG Semesta Indovest Sekuritas. AK nih, UBS Sekuritas Indonesia, HP enak ya. Jadi berspekulasi apalagi. Sedangkan si Bank Mandiri yang jualan langsung AK, yang nampungin si Mirai ya, retail nih jelas. Yang nampungin lagi retail Stockbit, ini iPod ya. Padahal AK, ZP, BK ini jualan, ini asing nih udah jelas ya. Big Fund jualan. Kenapa? Laporan kinerjanya Bank Mandiri jelek ya. Jelek. Terus ada perpindahan barang juga. Jadi buat kalian nggak usah bingung kenapa perbankan ini. Kalau emang kalian ada di sini ya siapin stop loss
ya siapin stop loss. Tapi apakah selamanya perbankan akan turun terus? Menurut gue nggak bakal kalau kinerjanya semakin bagus. Kalau kinerjanya ada perbaikan maka nggak lanjut turun. Nah, jadi kalau buat masuk brand PT Rocuan, jawabannya nanti dulu bro, jangan FOMO, nanti lu nyangkut baru nangis ya. Sekarang ini kan gap up gini mengerikan, di sini ada gap ya. Kalau dia lanjut harusnya sih menurut gua maksimal dia naik sehari lagi lah, habis itu pasti turun ya. Nggak mungkin lah MSCI masuk langsung digeber masuk, nggak mungkin ya. Jadi ini ada gap yang tinggi sekali. Terus apalagi cuan ya, kita lihat gapnya tinggi sekali, dan ini gue juga pernah analisa tuh ya, masih ada historinya. Kalau bisa kita tunggu dia turun dulu. Nah, ternyata dia langsung gap up begitu ya, bahaya. Nah, tapi kalau kalian ada yang beli di sini harusnya kalian keikutan profit, tapi harusnya kalau gue nggak ada barang cuan ya, ini gapnya sangat besar, brand apalagi gila. Jadi jangan FOMO teman-teman, jangan FOMO. Nah, IHSG kita tadi gue belum bahas IHSG, mari kita bahas IHSG. IHSG kita sekarang candlenya jelek, walaupun close-nya positif ya 0,71, tapi gara-gara opennya gap up dia candlenya jelek, volumenya gede. Jadi apakah yang terjadi untuk IHSG ya, menurut gua masih berpotensi karena sekarang di EMA 200, semoga dia bisa break all time high. Nah, lagi-lagi saran buat kalian semua, jangan FOMO, jangan besok malah langsung nge-HK brand PT Rocuan, karena resikonya tadi yang gue unjukin bisa puluhan persen juga minus ya, kalau apalagi dia nggak jadi masuk MSCI, karena kan itu spekulasi. So terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.